wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Di malam hari ini Guru Inovatif Indonesia melanjutkan kegiatan kelas virtual nasional pelatihan desain LKPD dengan menggunakan web Canva. Di hari ini atau di malam hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu hari yang ketiga. Di hari yang pertama Pak Lendi sebagai narasumber sudah menyampaikan materi mengenai bagaimana membuat akun Canva, kemudian mendesain cover dari sebuah lembar kerja peserta didik. Kemudian di hari yang kedua, di hari Senin, kita juga sudah membahas mengenai bagaimana mendesain dari isi LKPD. Nah, tentunya dalam mendesain isi LKPD ataupun mendesain cover, Bapak Ibu bisa berkreasi berdasarkan selera ataupun bentuk ataupun pola yang akan Bapak Ibu kembangkan, ya, sehingga khususnya dalam isi LKPD pastinya akan bervariasi bentuknya. Ada yang mungkin ingin membuat isian, ada yang ingin membuat tabel observasi atau isian singkat, atau lebih banyak materi dan gambar dan yang lainnya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri bagaimana bentuk dari isi LKPD-nya. Nah, di hari yang ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu membuat halaman akhir dari sebuah lembar kerja peserta didik, yaitu di sini diakhiri oleh halaman biografi yang nantinya akan memuat data diri mungkin dari Bapak Ibu ataupun riwayat dan juga mungkin identitas-identitas yang lain yang nantinya akan lebih membuat LKPD Bapak Ibu semakin menarik dan kekinian. Nanti bisa ditampilkan pada halaman akhir LKPD. Nah, itu. Jadi sehingga dengan 3 materi ini Bapak Ibu nanti akan mampu membuat LKPD dengan desain yang komplit mulai dari awal sampai akhir. Nanti di akhir kegiatan juga nanti akan kami umumkan bahwasanya ada sebuah challenge atau tantangan, ya. Jadi membuat LKPD di kegiatan kami sifatnya tidak wajib, ya. Meskipun ini pelatihan tidak wajib, tetapi sangat-sangat disarankan apabila Bapak Ibu ingin belajar dan berkarya, sangat-sangat disarankan membuat di kegiatan ini, sehingga dalam prosesnya ketika nanti kesulitan Bapak Ibu nanti akan bisa bertanya secara langsung kepada Pak Lendi selaku instruktur di kegiatan kali ini. Nanti di akhir kegiatan akan saya sampaikan ada sebuah challenge atau tantangan atau kontes yang nantinya akan berkreasi Bapak Ibu, berkreasi mengirimkan LKPD-nya ke kami. Nanti akan kami pilih beberapa LKPD yang nanti akan kami beri beberapa hadiah khusus untuk yang LKPD yang menurut kami terbaik di kegiatan ini. Ya, nanti mendapatkan hadiah tertentu. Selain itu juga nanti akan kami siapkan sertifikat pemenang untuk kegiatan kali ini. Gitu ya. Nanti akan kami umumkan di akhir kegiatan ini. Nah, untuk hari ini silakan saya beri kesempatan yang pertama untuk hari ini penyampaian materi terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan oleh tanya jawab. Baik, silakan Pak Lendi Ike Hermawan untuk menyampaikan materi bagaimana cara membuat halaman biografi dengan menggunakan Canva. Selain itu juga Pak Lendi juga silakan bisa mungkin ada hal yang kemarin yang mungkin ada yang menjawab Pak Lendi ataupun pertanyaan di grup belum terjawab, mungkin bisa diulas terlebih dahulu di awal. Silakan Pak Lendi, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Randi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali secara virtual untuk sama-sama belajar dan mengembangkan diri untuk berinovasi. Dalam hal ini kita berinovasi untuk mendesain LKPD.
Alhamdulillah ini Bapak Ibu masih semangat ya di hari yang ketiga. Insya Allah ini hari yang terakhir kita tatap muka melalui Zoom. Semoga pada pertemuan ini nanti saya bisa mengulas lebih banyak lagi. Mungkin yang kemarin Bapak Ibu masih belum paham sepenuhnya atau masih ada sedikit masalah mengenai cara mendesain LKPD dengan Canva. Mungkin hari ini nanti kita akan bahas ya, akan kita bahas. Semoga Bapak Ibu semua bisa mengikuti dan bisa membuat LKPD semenarik mungkin, seperti itu. Untuk pertemuan yang ketiga ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Randi tadi selaku moderator, bahwa kita akan membahas mengenai halaman terakhir dari LKPD. Atau dalam pelatihan ini nanti halaman terakhir akan kita isi dengan halaman biografi dari pembuat LKPD-nya, yaitu Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin nanti Bapak Ibu misalkan di akhir LKPD-nya mau diberikan biografi seorang tokoh, mungkin tokoh nasional atau ilmuwan yang bisa memotivasi peserta didik kita, boleh sekali. Atau mungkin seperti yang saya contohkan nanti, Bapak Ibu di akhir halaman LKPD diberi biografi pembuat LKPD, sangat boleh sekali. Jadi saya contohkan untuk pertemuan kali ini, saya akan membuat halaman terakhirnya itu saya isi dengan biografi pembuat LKPD atau penulisnya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, izin saya share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Sebelumnya Bapak Ibu bisa sambil mempraktekkan untuk membuka Canva-nya seperti kemarin. Silakan dibuka halaman Google-nya, kemudian diketikkan canva.com. Kemudian nanti akan muncul halaman seperti yang saya tampilkan ini, yaitu halaman beranda dari Canva. Seperti itu Bapak Ibu. Kemarin sudah saya ulas sedikit mengenai halaman depan ini ya. Di sini sudah saya ulas. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu scroll ke bawah, nah di sini ada beberapa pilihan. Nah, pilihan yang ada di sini itu adalah desain terbaru yang telah kita buat. Nah, di sini tampil desain terbaru yang sudah kita buat. Jadi, untuk menuju ke desain yang kemarin, LKPD yang sudah kita buat kemarin, Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk mengetikkan lagi di kolom pencarian lembar kerja seperti kemarin. Nah, kita ketikkan seperti ini kemarin tidak perlu. Cukup kita scroll saja, maka LKPD yang sudah kita buat, yang sudah kita edit sebelumnya, nanti akan muncul di bagian ini atau di desain terbaru. Baik, saya mulai langsung. Kita buka LKPD yang kemarin sudah kita edit, yang sudah kita buat. Kita klik saja, nanti kemudian akan langsung diarahkan menuju halaman editing atau halaman untuk membuat LKPD. Nah, seperti ini kita tunggu prosesnya. Kita masih menunggu jaringannya karena ini online ya Bapak Ibu. Jadi web Canva ini sistem basisnya online, jadi semuanya terkoneksi dengan internet. Maka untuk mengaksesnya kita juga harus memperhatikan jaringannya kita. Jadi Bapak Ibu mungkin kemarin yang sempat bertanya ke saya, kok gambarnya belum muncul. Jadi Bapak Ibu harap bersabar dulu karena prosesnya ini memang memerlukan jaringan. Jadi kalau jaringannya stabil, jaringannya bagus, maka prosesnya akan cepat. Tapi kalau jaringannya mungkin sedikit terganggu atau sedikit lemot, mungkin nanti membutuhkan waktu lebih lama. Seperti itu. Ini Bapak Ibu LKPD yang kemarin sudah kita buat. Nah, kurang lebih kemarin seperti ini ya. Ini sudah saya selesaikan sampai halaman terakhir. Nah, seperti ini. Nah,
ada kurang lebih 5 halaman. Nah, nanti kita akan tambahkan halaman yang terakhir, halaman akhir, yaitu kita isi dengan biografi. Seperti kemarin, untuk menambahkan halaman, kita klik tanda plus di sini yang bertuliskan tambah halaman. Kita klik, kemudian akan muncul halaman baru ya Bapak Ibu. Ini halaman baru. Kita berbesar, nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita mulai membuat halaman akhir atau halaman sampul belakang dari LKPD. Kita isi biografi. Pertama, saya ubah dulu ini warnanya, warna dasarnya dari halaman terakhir ini. Saya klik sampai muncul tanda biru di sini, artinya halaman ini yang aktif, yang akan berubah jika kita edit. Nah, kemudian saya menuju ke pojok kiri atas. Nah, di bagian pojok kiri atas warnanya saya ubah sesuai yang seperti yang kemarin agar konsisten untuk warnanya. Kemudian selanjutnya akan saya beri judul di sini. Saya beri judul biografi. Saya butuh shape atau bentuk untuk background tulisan seperti ini. Ya Bapak Ibu seperti ini. Saya copy saja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat atau memilih asetnya, jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari lagi di bagian sini, di bagian elemen, tidak perlu mencari lagi satu-satu, tapi bisa kita copy dari halaman sebelumnya. Nah, di halaman sebelumnya kita copy seperti ini. Kemudian kita tekan Ctrl plus C di keyboard ya, Ctrl plus C. Selanjutnya kita menuju ke halaman yang terakhir, kita scroll ke bawah, kita klik, kemudian kita Ctrl V. Nah, otomatis akan tersalin di halaman yang terakhir. Nah, selanjutnya di sini kita ganti tulisannya, kita klik 2 kali, kita hapus, kemudian kita tuliskan biografi seperti ini. Atau Bapak Ibu tuliskan biografi penulis juga boleh. Tuliskan biografi saja agar singkat. Selanjutnya Bapak Ibu di bagian sini nanti akan saya berikan kotak lagi untuk meletakkan deskripsinya atau biografinya. Saya ambil dari sini. Nah, aset yang ini yang sudah saya gunakan. Kalau Bapak Ibu belum memiliki kotaknya ini atau asetnya ini, seperti bentuk kertas ini, Bapak Ibu search aja di sini. Ya, di elemen silakan ketikkan kertas gitu saja pasti nanti muncul kertas. Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu pilihannya, tinggal kita pilih saja mana yang sesuai seperti yang kita inginkan. Nah, ini banyak. Atau kalau tidak ingin mencari lagi, kita copy saja dari halaman sebelumnya ini, kita pilih, kemudian kita Ctrl C di keyboard, kemudian ke bawah Ctrl V. Oh, ini belum tercopy sepertinya, masih terkunci ya ternyata Bapak Ibu. Saya buka dulu kuncinya, Ctrl C, kemudian Ctrl V, maka selanjutnya akan tercopy. Ini Bapak Ibu bisa memilih bentuknya ini sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Jadi tidak harus bentuk kertas. Jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan desain LKPD yang sudah dibuat. Nah, karena saya kemarin membuatnya itu temanya adalah kertas-kertas seperti ini, ya kertas sobek seperti ini, maka untuk halaman-halaman selanjutnya saya juga pilih kertas. Nah, kertas seperti ini juga agar konsisten. Karena kalau kita mendesainnya konsisten dari halaman sampul atau cover sampai halaman terakhir, maka LKPD kita akan semakin menarik. Nah, semakin menarik karena konsisten. Nah, ini kalau Bapak Ibu misalkan ini ingin bentuk yang lain, bisa saja kita misalkan ingin bentuk kotak biasa, ya Bapak Ibu ketikkan saja kotak atau persegi seperti itu. Persegi. Ini akan muncul loh, ini banyak sekali pilihan. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih saja, usahakan memilih bentuk yang bukan video atau bukan GIF seperti ini. Kalau yang berjalan seperti ini, Bapak Ibu, ini adalah GIF. Jadi ketika kita gunakan, maka LKPD kita nanti akan berubah format menjadi
MP4 atau MP4 video. Jadi bukan file PDF atau file gambar. Bukan, tapi file video. Jadi Bapak Ibu usahakan pilih yang tidak bergerak. Nah, seperti ini. Bapak Ibu pilih saja mana yang diinginkan. Bisa saja misalkan mau di sini saya kasih papan, ya bisa. Kita ketikkan saja papan tulis. Nah, aset di Canva ini banyak sekali ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu manfaatkan. Ini banyak sekali kalau ingin mencari, bisa di scroll ke bawah, ini banyak sekali. Misalkan ingin ini diubah jadi papan, boleh sekali. Tapi untuk desain yang sudah saya contohkan ini, saya menggunakan kertas ini saja agar konsisten. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya akan menambahkan foto atau foto saya di sini. Nah, akan saya tambahkan, berarti saya menuju ke menu unggah. Nah, unggahan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu misalkan belum ada fotonya, Bapak Ibu bisa unggah dulu, dipilih dari komputernya, Bapak Ibu bisa pilih foto yang mana yang ingin diunggah. Caranya klik unggah, ini di bagian ini unggah media, ini kita klik, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman untuk memilih foto. Nah, dari komputernya seperti itu. Ini saya coba unggah. Salah satu foto saya klik, kemudian saya pilih fotonya. Di komputer saya pilih fotonya. Nah, sudah saya pilih, maka nanti akan muncul di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, kita tunggu prosesnya sampai ini selesai terunggah. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah terunggah. Jadi fotonya sudah terunggah. Saya klik, maka akan muncul di sini. Nah, akan muncul di sini Bapak Ibu. Akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau misalkan fotonya saya buat seperti ini, mungkin kurang bagus ya Bapak Ibu. Kalau ada background-nya, misalkan background-nya seperti ini mungkin kurang bagus. Ya, kurang bagus. Kita ubah dulu background-nya. Nah, background-nya ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, caranya untuk menghapus background, Bapak Ibu, kita manfaatkan web yang kemarin yang sudah sempat saya sampaikan, yaitu kita menggunakan web remove.bg ya, remove.bg. Nah, saya buka dulu remove.bg. Saya ketikkan di sini remove atau seperti ini saja. Nah, di bagian atas, nah Bapak Ibu di sini ada remove.bg. Nah, ini kita gunakan web ini untuk menghapus background. Kita klik, kemudian nanti akan diarahkan menuju web remove.bg. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sudah muncul seperti ini. Kemudian kita pilih upload foto atau upload image. Nah, di sini kita upload gambarnya dulu atau fotonya dulu, agar nanti fotonya itu tidak ada background-nya. Nah, kita klik, kemudian kita tunggu sampai halaman menampilkan jendela untuk memilih foto. Nah, kalau sudah tampil jendela untuk memilih foto, jadi Bapak Ibu pilih saja fotonya, foto mana yang akan kita hapus background-nya. Kita pilih, kemudian kita open. Nah, setelah saya pilih, fotonya nanti akan langsung diupload dan akan secara otomatis background-nya dihapus seperti ini Bapak Ibu. Kalau belakangnya itu sudah kotak-kotak seperti ini, seperti papan catur ya Bapak Ibu, warnanya putih dan abu-abu, maka foto ini, foto yang sudah kita unggah, itu adalah foto yang tidak memiliki halaman belakang atau background, yang tidak memiliki background. Nah, background tadi sudah terhapus. Nah, fotonya ini sudah dalam bentuk
PNG atau foto yang tidak ada background-nya. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu kita ubah background-nya. Tadi background yang ada di LKPD ini, sebentar saya kembali ke LKPD. Nah, di sini Bapak Ibu background-nya kan masih ruangan ya, masih ruangan. Jadi ini kita buat background-nya warna solid atau satu warna saja. Karena di sini itu kita sudah menggunakan warna hijau ya, hijau seperti ini. Nah, ini background-nya nanti kita sesuaikan saja. Kita pilih warna hijau agar selaras dengan background LKPD. Nah, kita ubah. Kita kembali ke remove. Nah, di sini untuk mengubah background-nya ini menjadi warna yang kita inginkan, Bapak Ibu pilih edit. Pilih edit. Untuk selanjutnya akan diarahkan ke tampilan seperti ini, editing. Untuk merubah background, nah Bapak Ibu pilih di bagian kanan. Nah, di sini ada background yang bermacam-macam ya, bermacam-macam, ada yang di jalan, di pantai, kemudian di sebuah belakangnya tembok dan lain sebagainya ya, Bapak Ibu, banyak sekali. Tapi karena kita ingin warna solid atau warna satu warna, nah kita pilih color di sini. Kita klik color. Nah, di sini Bapak Ibu pilih warna yang akan kita gunakan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu warna yang diinginkan tidak ada di sini, ya tidak ada di sini, misalkan ini atau yang lain. Nah, tidak ingin warna yang ada di sini, Bapak Ibu bisa pilih warna yang lain. Nah, di bagian ini, di bagian pojok kiri sendiri, di sini ada pilihan warna. Ketika kita klik, nah di sini bisa kita pilih warna yang kita inginkan. Nah, bisa diubah-ubah ya Bapak Ibu, bisa dipilih lebih banyak lagi warna pilihannya. Kalau sudah kita klik OK, nah maka otomatis warnanya akan berubah menjadi warna yang kita pilih tadi. Ini kita sesuaikan seperti ini. Kalau mungkin kurang sama, ya kita ganti lagi. Sementara saya pakai ini saja Bapak Ibu. Kalau sudah, kemudian bagaimana cara menyimpannya? Kita ke icon download di sini Bapak Ibu. Icon download ini kita klik, kemudian pilih download image. Nah, unduh gambar, download image, ini kita klik yang di bawah ini. Ini kita klik, maka otomatis foto ini yang sudah kita edit background-nya ini akan tersimpan di komputer kita atau di laptop kita. Nah, kalau sudah tersimpan, kita close, kita klik tanda X-nya, kita kembali lagi ke Canva tadi. Nah, ke Canva, selanjutnya Bapak Ibu unggah lagi file yang sudah diedit lagi, klik unggah. Silakan dipilih filenya tadi yang sudah kita buat, yang sudah kita edit ya, dipilih. Saya buka, saya open, kemudian akan terupload di Canva seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah terupload di Canva. Nah, yang tadi kita gunakan ini kita hapus saja ya. Kita klik delete yang ada di keyboard. Nah, otomatis terhapus. Kemudian kita tambahkan foto yang ini saja, yang sudah kita edit background-nya. Nah, kalau seperti ini mungkin lebih rapi ya Bapak Ibu, kelihatannya lebih selaras dengan background dari LKPD-nya. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, kalau bentuknya kotak saja seperti ini kan terlalu kaku ya Bapak Ibu, terlalu kaku, kurang masuk ke desainnya. Nah, ini kita beri bingkai. Nah, kita beri bingkai. Caranya Bapak Ibu pergi ke elemen, di sini di bagian kiri kita klik elemen ya Bapak Ibu, klik, kemudian kalau sudah muncul seperti ini kita scroll ke bawah, di bagian bawah sendiri. Nah, di sini ada bingkai ya Bapak Ibu, di sini ada bingkai. Kita lihat semua, kita klik lihat semua. Nah, di bingkai ini kita pilih mana bentuk yang kita inginkan nantinya. Ada bentuk lingkaran, ada bentuk persegi,
ada bentuk yang bermacam-macam. Di sini juga bisa seperti layar monitor, kemudian laptop. Ini juga bisa. Banyak sekali pilihannya ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu gunakan. Misalkan saya coba scroll ke bawah. Nah, saya mau menggunakan yang ini, yang di sini. Ini saya pakai ini saja Bapak Ibu, saya pilih ini. Bapak Ibu bisa pilih ya sesuai keinginan. Kemudian saya perkecil ukurannya, saya letakkan di bagian pojok sini, kemudian saya sesuaikan. Nah, Bapak Ibu, caranya bagaimana cara supaya foto ini ada di dalam bingkai ini? Nah, foto ini supaya masuk ke sini, Bapak Ibu tinggal klik fotonya saja, ini seperti ini. Bapak Ibu klik kiri, kemudian ditahan. Nah, silakan digeser. Kita masukkan, kita geser saja, kita taruh di atasnya ini. Nah, seperti ini. Ya Bapak Ibu, kita taruh di atasnya ini, maka otomatis foto kita nanti akan masuk ke dalam bingkai ini. Kemudian kita lepas, nah otomatis fotonya sudah menyesuaikan dengan bentuk bingkainya. Misalkan Bapak Ibu pilih yang lain, bentuk yang lain, saya coba misalkan bentuk yang lain ya Bapak Ibu. Nanti akan menyesuaikan, misalkan ini, ya ini saya pilih ini. Nah ini, kemudian sebentar fotonya saya coba lagi, masukkan lagi foto. Nah, misalkan bentuk ini ya, kita coba bentuk yang ini. Saya masukkan fotonya, saya perkecil dulu, kemudian saya masukkan, saya tahan. Nah, otomatis foto kita akan menyesuaikan bingkainya. Nah, seperti ini. Akan menyesuaikan seperti ini bentuknya. Oke, ini saya hapus. Saya hapus lagi. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau sudah, Bapak Ibu di sini kan warnanya masih, bentar saya perbesar. Nah, di sini warnanya kan masih kontras dengan background, masih tidak sesuai ya Bapak Ibu. Sesuai tema kita kan warnanya hanya ada warna putih, warna kuning seperti ini, kemudian warna hijau. Jadi kita ubah, kita ke pojok kiri. Nah, di sini warna ini kita ubah misalkan warna kuning. Nah, seperti ini Bapak Ibu, supaya selaras ya. Dan warnanya selaras sehingga lebih enak dipandang. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita tambahkan tulisan. Nah, di sini tambah tulisan. Saya copy saja dari sini. Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini saya copy. Kemudian saya ingin tambahkan misalkan nama saya. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian saya sedikit perkecil lagi. Bawahnya di sini nanti kita isi dengan biografi kita. Di sini saya copy dulu teksnya. Saya copy dulu dari sini, saya copy lagi. Ctrl C, kemudian Ctrl V, tercopy. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ketikkan biografi kita. Nah, kita bisa ketikkan atau mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan. Ini saya sudah menyiapkan sebelumnya di Word. Saya copy saja dari Word ya Bapak Ibu. Saya buka dulu Word-nya. Saya copy. Ini sudah saya copy Bapak Ibu dari Word tadi. Kemudian saya tempel di sini, saya paste, Ctrl V. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ini panjang sekali. Ini terlalu tebal ya bentuk fontnya ya Bapak Ibu. Ini kita ubah saja fontnya supaya lebih bagus. Kita ubah yang medium saja.
Ya, saya pilih yang medium, bukan yang bold. Nah, seperti ini, agar tidak sama dengan ini ya Bapak Ibu. Ini kita anggap dengan judulnya kita, jadi lebih kita tonjolkan warnanya, fontnya kita buat lebih bold. Kemudian yang ini kita beri font yang biasa. Kemudian ratanya kita ubah menjadi rata kanan kiri. Nah, seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, di sini kan masih panjang sekali ke bawah. Nah, kalau misalkan ini kita geser seperti ini, nanti akan menutupi foto dan teksnya menutupi foto. Nah, ini kita pecah jadi dua kotak ya, jadi dua kotak Bapak Ibu. Kita pecah jadi dua kotak. Di sini saya copy dulu. Saya salah, ini kita copy. Nah, sudah ada salinannya. Nah, ini ada dua ya Bapak Ibu. Nah, yang ini kita potong sampai tulisan ini misalkan. Nah, ini kita hapus. Nah, kita ubah lagi. Oke. Kemudian yang ini kita samakan dari tadi sampai ini menghapusnya. Kita hapus. Nah, seperti ini kita geser ke atas. Kalau masih belum sesuai, kita sesuaikan fotonya, kita geser ke atas lagi. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk menambahkan biografinya. Selanjutnya di bagian bawah, di sini supaya tidak kosong, ini bisa kita isi dengan identitas, misalkan email kita, alamat email kita, atau mungkin misalkan media sosial kita, atau misalkan bisa juga nomor WA yang bisa dihubungi, atau yang lainnya. Saya coba tambahkan di sini mungkin akun media sosial saya seperti Facebook, ya Bapak Ibu, Facebook, Instagram, kemudian email, alamat email. Saya tambahkan di sini. Biar lebih menarik, kita beri icon dari masing-masing sosial media. Oke. Saya kembali ke elemen. Nah, di elemen saya cari ikonnya Facebook. Nah, saya ketikkan Facebook. Nah, di sini banyak sekali logonya ya Bapak Ibu. Kita pilih mana saja yang kita inginkan. Misalkan saya ingin yang bentuknya seperti ini, ya, yang bentuknya persegi. Nah, ini saya klik. Nah, kemudian akan kita geser. Nah, kita perkecil. Ukurannya kita sesuaikan, kita letakkan di pojok kiri. Nah, pojok kiri Bapak Ibu. Kita perkecil. Kita kira-kira saja ukurannya. Nah, di sini warnanya hitam, kita ubah ya Bapak Ibu menjadi warna yang sesuai dengan ini. Di pojok kiri atas, ini bisa kita pilih misalnya warna kuning, atau mungkin kalau kurang bagus kita pilih warna putih. Nah, putih saja ya Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Kemudian saya ingin menambahkan lagi, misalkan logo dari Instagram. Ini saya pilih yang sama seperti ini bentuknya Bapak Ibu. Usahakan tetap konsisten. Jadi kalau logo yang sebelumnya kita pilih bentuknya seperti ini, usahakan yang kita tambahkan juga bentuknya mirip. Nah, kita cari saja yang bentuknya sama. Nah, kita pilih ini ya Bapak Ibu, ini. Kita klik. Nah, ini saya kunci dulu. Oke Bapak Ibu, ini kemudian ukurannya kita sesuaikan, kita tarik di sini, kita perkecil. Nah, kita luruskan, kita perkecil. Nah, oke, sudah sama. Kemudian warnanya kita ubah juga menjadi warna putih. Nah, selanjutnya misalkan kita ingin menambahkan logo yang lain, misalkan
Twitter. Nah, kita cari saja Twitter. Nah, ini Bapak Ibu kita pilih yang sama ini ya. Yang warnanya kok yang bentuknya kotak persegi. Nah, ini sudah warna putih, tidak perlu kita ubah lagi warnanya. Oke. Kita perkecil. Nah, oke. Kemudian misal kita tambahkan lagi misalkan nomor WA, boleh sekali ya Bapak Ibu, misalkan ingin menambahkan WA agar pembaca LKPD ini bisa menghubungi kita, anak-anak bisa menghubungi kita, bisa kita ketikkan logo ini, logo WhatsApp. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita cari yang bentuknya persegi juga. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini kita klik. Nah, kita geser. Oke, warnanya kita ubah. Nanti ini kita sesuaikan dulu. Nah, warnanya kita ubah supaya berwarna putih. Oke, ini yang ini kita berwarna ini. Oke, sudah sama. Misalkan kemudian, misalkan email. Nah, ini. Kita masukkan email. Kita cari yang bentuknya kotak juga. Kita scroll ke bawah. Kita cari ya Bapak Ibu yang bentuknya persegi. Alamat email. Kalau tidak ada, mungkin kita coba di atas. Mungkin kelewatan. Bentuk persegi. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih ya. Ini mungkin ada di bagian bawah. Jadi ini saya tidak menemukan di sini. Saya coba cari di sebelumnya. Sebelumnya saya sudah mencari dan sudah menemukan ada di bawah sendiri. Supaya tidak lama. Nah, ini saya klik. Kemudian ukurannya saya sesuaikan juga. Saya perkecil. Nah, warnanya saya ubah menjadi warna putih. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita kasih teks. Nah, di sini tulisannya kita copy yang ada di atas tadi, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, di sini Facebook saya ini, kemudian kita enter alamat IG misalkan Randy. Ini Bapak Ibu bisa ketikkan sesuai dengan alamat atau akun dari media sosialnya ya Bapak Ibu. Apakah harus untuk mencantumkan media sosial ini? Tidak ya Bapak Ibu. Tidak harus. Jadi Bapak Ibu bisa isi bagian yang bawah ini, yang kosong ini sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Jadi tidak harus diisi dengan akun media sosialnya kita. Misalkan Bapak Ibu mau mengisi dengan gambar-gambar atau misalkan dengan moto atau quotes juga boleh ya. Boleh Bapak Ibu isikan seperti itu. Nah, ini saya contohkan saja, saya isikan media sosial. Kemudian ini alamat nomor WA misalkan. Oke, seperti itu. Kemudian alamat email. Seperti ini. Kemudian ini saya buat rata kiri atau rata kanan, rata kanan. Saya klik di bagian perataan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian saya sesuaikan jaraknya, juga saya sesuaikan agar tepat berada di samping dari logonya. Kemudian warnanya supaya sama, saya beri warna putih. Saya blok dulu. Kemudian saya ke warna di bagian ini. Kemudian saya beri warna putih.
Oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di bagian kiri, di sini masih kosong ya Bapak Ibu, bisa ditambahkan. Mungkin mau menambahkan moto juga boleh ya Bapak Ibu. Misalnya saya ingin menambahkan tulisan judul LKPD-nya saja, boleh ya Bapak Ibu. Di sini saya copy dari yang atas, dari halaman pertama. Nah, di sini saya copy, Ctrl C, kemudian saya ke bawah lagi. Nah, di bagian bawah di sini Ctrl V. Nah, supaya tidak kosong saja. Nah, ini bisa Bapak Ibu isi yang lain juga, misalkan mau seperti yang tadi, quotes atau moto yang memotivasi peserta didik boleh sekali. Ini saya isikan ini saja. Kemudian judulnya, judul materinya, saya ke bawah lagi, Ctrl V ya Bapak Ibu, Ctrl C, kemudian Ctrl V, saya sesuaikan ukurannya, saya paskan. Nah, ini boleh ya seperti ini. Kemudian misalkan ini terlalu besar, Bapak Ibu bisa di blok, kemudian kita perkecil. Ini sebelumnya kita kunci dulu agar tidak ikut. Ini kita bisa blok. Nah, kemudian kita perkecil. Nah, kita geser di bagian pojok yang bentuk lingkaran di sini ya Bapak Ibu untuk memperbesar dan memperkecil. Nah, ini seperti ini. Kemudian saya geser ke kanan. Oke, seperti ini. Mungkin bisa diisi yang lain juga, ditambahkan boleh ya Bapak Ibu. Icon-icon misalkan seperti ini pesawat. Nah, kita Ctrl C, kita Ctrl V. Nah, boleh sekali. Nah, agar lebih menarik. Nah, di bagian bawah mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan kalau LKPD ini dibuat menggunakan Canva. Jadi misalkan kita beri keterangan. Sebelumnya saya copy ini dulu. Copy. Nah, di sini saya tulis. Kemudian posisinya, letaknya agar tidak menutupi tulisan yang tadi. Ini kita pergi ke posisi pojok kanan, di pojok kanan ya Bapak Ibu. Kemudian kita mundurkan. Nah, kita mundur 1, 2, 3. Kita lihat, tuh masih tertutup. Kita mundurkan lagi. Masih tertutup, kita mundurkan lagi. Masih ada. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita ingin ubah warnanya menjadi putih yang bawah ini. Ya, yang bawah kita ubah menjadi warna putih. Saya pergi ke elemen, kemudian saya ke garis dan bentuk. Di sini saya pilih bentuk persegi. Saya klik. Oke. Nah, ini warnanya saya ubah menjadi warna putih. Kemudian saya letakkan posisinya di paling belakang sendiri. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada kayak seperti kertas tersobek ya, disobek atau terpotong seperti ini. Kemudian di sini saya akan tambahkan logo Canva. Atau misalkan teks dulu, tulisan dulu di sini. Saya kopikan dari sini, copy, kemudian saya paste. Saya hapus, misalkan saya tulis edit. Baik, misalkan seperti ini. Kemudian letaknya saya geser ke bawah. Ini ya Bapak Ibu. Kemudian saya tambahkan logo Canva. Nah, di sini saya ketik Canva. Nanti akan muncul beberapa logo Canva. Atau seperti ini Bapak Ibu ya. Atau lebih spesifik kita tulis saja logo Canva. Logo Canva. Saya pilih yang grafis. Nah, kita cari logo Canva. Nah, ini ya banyak ya Bapak Ibu. Kita pilih yang bukan video ya, bukan GIF seperti ini yang tidak bergerak. Nah, ini boleh ya Bapak Ibu, kita klik. Nah, muncul di sini. Kita geser ke bawah. Oke. Kita perkecil. Nah, kita letakkan di sini.
Apakah ini harus? Tidak ya Bapak Ibu. Misalnya tidak ingin menambahkan ini juga boleh. Cuman ini saya contohkan saja, misalkan ingin menambahkan. Kemudian kanvanya warnanya supaya sama seperti ini, warna hijau. Saya edit. Nah, di sini di pojok kiri saya ubah semua warnanya menjadi warna hijau. Nah, supaya selaras, lebih rapi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian misalkan kita ingin menambahkan elemen-elemen yang lain, di sini masih kosong, saya ingin tambahkan, misalkan saya ambil dari atas saja, ya misalkan pesawat. Nah, ini pesawat kertas, ini saya copy, saya Ctrl C, kemudian saya ke bawah lagi, saya Ctrl V di sini, saya geser. Nah, di sini. Nah, sepertinya Bapak Ibu bisa kita sesuaikan saja penempatannya, kita geser-geser. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu untuk cover belakang ya. Selanjutnya nah seperti ini ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu berkreasi sendiri, Bapak Ibu tambahkan apa saja misalkan yang ingin ditambahkan ya. Boleh diisi yang lain juga, boleh diisi gambar atau elemen logo-logo yang lain juga boleh ya. Mungkin menambahkan logo sekolah juga boleh Bapak Ibu. Atau mungkin di sini Bapak Ibu memiliki blog atau memiliki channel YouTube, bisa ditambahkan juga di sini ya. Identitasnya bisa ditambahkan di sini. Oke, seperti ini Bapak Ibu kurang lebihnya untuk biografi. Selanjutnya saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di grup WA, terutama terkait cover yang sudah saya buat ini. Nah, kemarin atau tadi ya Bapak Ibu ada yang bertanya ke saya, nah bagaimana membuat seperti ini? Nah, di sini kan ada gambar yang timbul ya Bapak Ibu, ada gambar yang timbul, yang muncul di bagian atas ini. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah dua foto yang saya gabung. Ini kalau saya geser, sebentar masih terkunci, saya buka kuncinya. Nah ini Bapak Ibu. Nah, kalau saya geser, nah ini sebenarnya kan dua foto. Pertama, fotonya itu adalah foto yang saya letakkan di background, di bagian belakang, yang tertutupi oleh kertas ini dan kertas yang bawah ini. Nah, kemudian supaya ini kepalanya itu nampak menonjol, nah keluar seperti keluar dari kertas. Nah, saya tambahkan dua foto. Nah, sebelumnya foto ini sudah saya hapus backgroundnya. Ya Bapak Ibu, sudah saya hapus backgroundnya. Nah, foto ini. Foto yang pertama itu adalah foto yang masih ada backgroundnya. Yang kedua, foto yang sudah saya hapus backgroundnya menggunakan remove.bg tadi. Sudah tidak ada backgroundnya. Nah, saya tambahkan. Nah, di sini fotonya kemudian saya letakkan tepat berada di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Sehingga nampak gambarnya itu seperti keluar ya. Seperti keluar dari kertas ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu caranya. Mungkin tadi Bapak Ibu yang bertanya mengenai bagaimana membuat seperti ini. Nah, baik Bapak Ibu, kalau sudah selesai LKPD-nya dari mulai halaman cover ya, halaman sampul depan sampai belakang ini sudah selesai. Nah, Bapak Ibu bisa di-save. Cara menyimpannya seperti kemarin, kita ke bagian pojok kanan, ini ada icon seperti download ya, icon download ini Bapak Ibu, atau mungkin di bagian pojok kiri sendiri juga bisa, titik 3, ini kita klik. Nah, nanti di sini ada beberapa opsi. Nah, kita pilih unduh. Nah, kita pilih unduh untuk menyimpan LKPD ini ke komputer kita atau ke laptop kita. Nah, di sini kita pilih formatnya atau jenis filenya. Bapak Ibu bisa pilih filenya itu berupa gambar atau berupa PDF. Kalau Bapak Ibu memilih berupa gambar, misalkan PNG ini, format PNG, maka gambarnya nanti tidak akan menjadi satu
file yang utuh, satu file yang utuh, tapi akan menjadi beberapa file tiap halaman karena bentuknya gambar. Setiap halaman nanti tersimpannya akan berupa zip atau RAR, biasanya seperti itu. Dan fotonya atau gambar LKPD-nya itu terpisah per halaman, tidak menjadi satu kesatuan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pilih cetak dengan PDF, nah dengan PDF ini, nah maka filenya ini akan menjadi satu PDF menjadi satu PDF dari mulai cover sampai halaman belakang seperti itu. Nah, di sini ada pilihan halaman berapa saja yang ingin kita cetak. Nah, ini ketika saya buka, nah di sini ada opsi halaman 1, halaman 2, halaman 3 sampai halaman terakhir yaitu halaman 6. Kalau ingin mendownload semuanya menjadikan satu PDF, kita klik semua halaman. Nah, agar tercentang. Tapi misalkan halaman 5 tidak ingin saya download. Nah, tidak ingin saya sertakan di LKPD-nya. Jadi ketika sampai halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4 langsung loncat ke halaman 6. Maka halaman 5-nya tidak perlu kita centang seperti itu Bapak Ibu. Tidak perlu kita centang, ini kita kosongkan saja. Tapi kalau kita ingin mendownload semuanya, maka wajib kita centang semuanya. Nah, kalau sudah kita klik selesai. Untuk selanjutnya kita unduh. Nah, ya Bapak Ibu kita unduh, kita klik unduh. Kemudian LKPD yang sudah kita buat ini akan otomatis tersimpan ke komputer kita atau ke laptop kita dan bisa kita bagikan ke peserta didik kita, ke anak-anak kita. Nah, ini sudah tersimpan ya Bapak Ibu, sudah tersimpan. Kemudian misalkan Bapak Ibu ingin menyimpan ini juga, menyimpan ini secara online. Ini kemarin sudah saya sampaikan kalau ini tersimpan otomatis. Tapi kalau Bapak Ibu masih ragu, bisa pergi ke file, kemudian di bawah sendiri kita scroll, di sini kita klik simpan. Nah, otomatis nanti perubahan yang sudah kita buat akan tersimpan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Coba kita buka ya file yang sudah kita download tadi. Bentuknya seperti apa sih yang sudah kita download? Saya buka sebentar filenya. Saya pindah dulu share screen. Oh, bisa. Sebentar Bapak Ibu. Saya buka dulu LKPD-nya. Oh, ini. Seperti ini ya Bapak Ibu. LKPD yang sudah kita buat dan kita download, kita simpan. Mulai halaman cover, kemudian halaman pertama, petunjuk, kompetensi dasar, indikator, tujuan, kemudian halaman ketiga, persepsi, kemudian halaman 4, halaman kelima, latihan, kemudian halaman terakhir yang hari ini kita buat, yaitu halaman biografi juga sudah terdownload. Nah, ini sudah jadi satu file ya Bapak Ibu, sudah bisa kita berikan ke anak-anak dan tampilannya insya Allah lebih menarik ya, lebih menarik. Anak-anak peserta didik kita lebih semangat ketika membuka filenya ini. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Randi selaku moderator. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Lendi atas penyampaian materinya. Ya, artinya hasilnya adalah sangat menarik sekali ya. Mungkin Bapak Ibu yang selama ini menggunakan Microsoft Word dalam proses desain LKPD, nah ini merupakan salah satu alternatif yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat LKS ataupun LKPD ataupun buku juga bisa ya. Silakan bisa dikembangkan. Nah, mungkin secara proses ya Bapak Ibu dalam membuat LKPD dengan Microsoft Word terlihat lebih mudah karena memang terbiasa ya. Karena memang terbiasa sudah melakukan bertahun-tahun. Nah, mungkin kalau Canva kok susah ya karena memang yang pertama adalah belum atau masih jarang dilakukan ya atau dipraktekkan masih jarang. Nanti mungkin kalau memang sudah sering pastinya akan lebih mudah. Kelebihannya apa dengan Canva? Seperti yang sudah disampaikan bahwasanya asetnya begitu banyak dan tinggal menggunakan. Kalau mungkin dengan Microsoft Word, Bapak Ibu harus download satu persatu gambarnya dan kalau mau edit gambarnya susah ya.
Kalau di Canva, ketika tulisan Canva tadi diganti warna hijau semua bisa, ganti colorful bisa, dan yang lainnya bisa. Dan lebih mudah mencari aset yang sifatnya selaras. Nah, ini yang sekiranya susah dengan Word ataupun PowerPoint. Kalau tidak punya template atau tidak punya stok gambar yang selaras itu susah. Bahkan banyak orang jual file kan karena memang apa? Karena gambar-gambarnya selaras. Oh, ketika bentuknya satu ini, bentuk yang lainnya juga senada gitu. Itu yang seringkali susah dilakukan. Kalau di Canva biasanya lebih mudah dalam proses searching-nya karena sudah dikelompokkan gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu menggunakan template itu sudah dibentukkan sesuatu yang sudah diatur oleh desainernya gitu ya. Oke, mungkin itu. Nah, ini masih ada sekitar 30 menit. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung dengan mengklik tombol raise hand. Boleh tanya tentang hari ini boleh, boleh tanya juga tentang hari pertama ataupun hari kedua boleh. Silakan bisa ditanyakan apapun itu kesulitan Bapak Ibu mengenai pembuatan LKPD dengan Canva. Nah, silakan bisa tanya. Dengan klik tombol raise hand nanti akan saya buka mikrofonnya. Selain itu silakan Bapak Ibu juga bisa bertanya melalui kolom chat. Ya, yang sudah kolom chat Zoom ya. Silakan bisa bertanya. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu bertanya secara langsung di raise hand, silakan mungkin bisa Pak Lendi menjawab satu persatu pertanyaan yang sudah ada di chat Zoom. Silakan Pak Lendi. Baik Pak Randi, saya jawab pertanyaan dari Ibu Nurul Habib. Ya, Ibu Nurul Habib. Mohon bertanya Pak, kalau dibuat presentasi PPT di Canva bagaimana? Oke Ibu, untuk membuat PPT di Canva sudah bisa juga Ibu. Kita nanti memilih kertasnya itu atau memilih menunya itu kita ketik saja presentasi. Coba saya carikan ya, saya share screen lagi. Oke, saya kembali lagi ke beranda dari Canva. Nah, di sini kita di bagian depan di sini Ibu. Di sini sudah ditampilkan di depan ada presentasi, media sosial, video, hadiah, pemasaran kantor dan lainnya. Nah, ini banyak sekali. Coba saya klik. Nah, nanti muncul banyak sekali. Nah, di sini infografis, kolase, wallpaper, diagram, sampul dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya, Ibu. Bapak Ibu, manfaat dari atau kegunaan Canva bisa kita buat untuk mengedit apa saja. Nah, ini bahkan latar belakang virtual Zoom juga bisa kita buat di sini. Nah, kalender dan lain sebagainya. Kalau ingin membuat presentasi, kita pilih yang presentasi ini. Coba saya klik. Nah, kemudian di sini ada presentasi yang biasa, kemudian ada presentasi berbicara, presentasi seluler, dan lain sebagainya. Nah, presentasi ukurannya bisa menyesuaikan ya, ada yang rasionya 4:3, kemudian ada yang sudah template-nya sesuai, tapi kalau misalkan ingin kosongan ya kita pilih ini, presentasi ini. Nah, kita pilih presentasi, kemudian akan diarahkan ke panel editing atau ke halaman editing presentasi. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ukurannya, nah di sini ya Bapak Ibu, ukurannya itu tidak seperti ukuran dari LKPD tadi. Nah, kalau LKPD tadi kan ukurannya itu A4 memanjang ke bawah. Nah, ini lebih landscape. Nah, bentuknya landscape seperti ini. Nah, ini sudah sesuai seperti yang kalau biasanya kita membuat presentasi dengan PPT. Nah, ukurannya kan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa pilih saja. Nah, di sini banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Kalau Bapak Ibu tidak ingin mulai dari nol atau dari kosongan, kita pilih saja template yang di sini. Nah, ini banyak sekali, kita scroll ke bawah, banyak sekali kita sesuaikan. Misalkan saya ingin ini. Nah, ini muncul banyak sekali ya Bapak Ibu, template yang bisa kita gunakan. Nah, seperti ini.
Kalau ingin menambahkan halaman lagi, kita klik icon plus, nah tambah halaman. Nah di sini misalkan saya ingin di halaman kedua saya masukkan ini misalkan. Nah bisa ya Bapak Ibu. Untuk menyimpannya sama seperti tadi, kita pojok ke kanan atas, kemudian kita unduh. Nah seperti itu. Oke, mungkin itu untuk Ibu Nurul Hafid. Selanjutnya saya Ya, mungkin kita alihkan dulu ke yang ingin bertanya secara langsung. Silakan Bu Dwi Astuti untuk bertanya secara langsung. Silakan Bu Dwi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya masih penasaran kemarin itu Pak. Iya, Untuk silakan. mengubah elemen, bukan latar belakang ya Pak. Latar belakang elemen yang kita ambil, yang kayak tadi itu. Misalkan background-nya Twitter warnanya biru, saya mau ubah jadi hijau gitu loh. Saya kok nggak bisa yang merubah yang terubah itu hanya latar belakang terus gitu loh. Baik, itu aja Ibu. Iya, itu aja Pak. Baik, terima kasih Ibu. Silakan mungkin bisa dijawab atau dipraktekkan Pak Lendi. Suara belum. ya Pak Andi langsung saya praktekkan. Oke. Saya kembali lagi ke LKPD. Saya ke tambah halaman mungkin. Saya tambah halaman terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, di sini background-nya tadi mungkin yang dimaksud Ibu kan bukan background ini yang ingin diubah, seperti itu. Bukan background ini. Tapi gambar yang kita masukkan atau elemen yang kita masukkan. Nah, misalkan saya tadi memasukkan logo Canva. Nah, seperti ini. Sekarang ini saya pilih. Nah, saya masukkan logo Canva. Nah, logo Canva ini bisa diubah warnanya. Nah, seperti ini ya. Coba saya ubah. Kan saya beli warna kuning. Ini juga saya beri warna kuning. Ini juga saya beri warna kuning. Nah, seperti ini. Bisa kita ubah. Tapi kok ada elemen yang tidak bisa diubah. Seperti itu mungkin ya, Ibu. Nah, elemen yang Ibu pilih, mungkin itu elemen yang bentuknya foto. Atau bentuknya yang memang sudah tidak bisa diubah. Nah, misalkan saya pilih ini. Nah, di sini. Nah, misalkan ini saya ingin ubah jasnya warnanya misalkan warna putih, nah, atau warna biru. Nah, di sini tidak bisa kita ubah, Ibu. Jadi, tidak semua elemen atau aset yang ada di Canva ini bisa kita ubah. Bisa kita ubah warnanya. Nah, seperti ini contohnya tidak bisa kita ubah karena sudah memang gambarnya ya kita gunakan apa adanya ini yang ada di Canva. Jadi tidak semua bisa diubah. Misalkan pita, Ibu tadi mungkin pita. Nah, apa seperti ini. Nah, kalau misalnya kita klik, kemudian di pojok kiri tidak muncul kotak bentuknya warna, kotak warna seperti ini tadi. Nah, seperti bentuk seperti ini, maka gambar ini tidak bisa kita ubah, Bapak Ibu. Tidak bisa kita ubah warnanya. Nah, bagaimana caranya ya? Berarti kita pilih aset yang lain, kita pilih-pilih mana yang bisa diubah. Nah, kita harus lebih sabar lagi untuk milih karena tidak ada tandanya ya di sini Bapak Ibu, cuma bisa kita lihat cirinya. Kalau bentuknya seperti ini, nah seperti ini, gambarnya bentuknya seperti ini, biasanya tidak bisa diubah. Nah, kalau sudah yang bentuk real, bentuk foto ini tidak bisa diubah. Tapi kalau bentuknya grafis, kemungkinan bisa diubah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya grafis, ya, sama grafis. Nah, di sini bisa diubah. Nah, ini sekarang saya ingin warna kuning. Nah, otomatis bisa diubah. Ya, seperti itu Ibu. Mungkin kalau ingin memilih aset mana yang bisa diubah warnanya, bisa pergi ke grafis. Ya, di bagian grafis. Di sini kebanyakan bisa diubah, tapi tidak semua ya Ibu. Tidak semua, tapi ada beberapa yang bisa diubah. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Lendi jawabannya. Menarik sekali ya. Artinya memang
itulah salah satu kelebihan Canva yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menemukan gambar aset dan ingin membuat selaras, akan lebih mudah karena kita proses berganti warnanya cepat gitu ya. Kalau kita menggunakan aplikasi lain, Word atau lain, kita harus benar-benar sampai mencari warna yang paling tepat agar gambarnya sesuai gitu ya. Kalau memang merah ingin dibuat merah semua atau yang selaras lah ya, itu harus mencari gambar terlebih dahulu yang sejenis gitu ya, yang pas. Nah, mungkin bisa dilanjutkan Pak Lendi menjawab pertanyaannya di kolom chat sambil menunggu yang raise hand. Ini Bu Reni raise hand tapi tidak aktif mikrofonnya, audionya belum connect. Silakan Pak Lendi bisa menjawab yang di kolom chat. Baik Pak Randi. Pertanyaan dari Ibu Istafada, mohon izin bertanya, minimal berapa halaman dalam buat LKPD? Kalau minimal maksimal tidak ada ya Bapak Ibu, jadi kita sesuaikan saja. Tapi kalau misalkan minimal berapa halaman, ya berarti kita sesuaikan dengan kontennya atau dengan isinya. Apa saja yang ingin kita tulis di LKPD kita, apa saja yang kita ingin tampilkan, seperti itu. Misalkan di halaman pertama ada masalah 1, masalah 2, atau mungkin Bapak Ibu punya format yang lain, atau punya LKPD bentuk yang lain, boleh. Jadi formatnya tidak harus sesuai yang saya tampilkan ya, atau yang saya buat, yang saya praktekkan. Ini saya hanya mencontohkan saja. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan LKPD yang selama ini Bapak Ibu gunakan. Kalau misalkan minimal halamannya berapa, itu bergantung dengan isinya atau kontennya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan dari Ibu Indri, apakah Canva bisa digunakan untuk membuat Twibbon? Kalau membuat desainnya bisa ya, Bapak Ibu. Jadi Canva ini kan tadi sudah saya sampaikan, kalau Canva ini tidak hanya untuk LKPD atau presentasi, tapi bermacam-macam desain. Bisa poster, bisa banner, kemudian desain yang lain juga bisa, sampul buku dan lain sebagainya. Termasuk membuat Twibbon atau membuat feed uploadan seperti itu. Bapak Ibu bisa mendesainnya di Canva. Caranya bagaimana? Biasanya kalau Twibbon itu kan bentuknya persegi, ya Bapak Ibu, ukurannya persegi. Nah, Bapak Ibu pilih ukurannya itu yang bentuknya persegi, feed IG. Coba saya tampilkan bagaimana caranya. Nah, di sini ukurannya Bapak Ibu di pojok kiri atas sampingnya file ada ubah ukuran. Nah, biasanya karena Twibbon itu bentuknya persegi, nah di sini Bapak Ibu bisa ubah. Misalkan 10 cm kali 10 cm. Nah, atau misalkan mau ukurannya pixel, biasanya kalau untuk Instagram itu ukurannya adalah 1080 pixel kali 1080 pixel. Nah, seperti itu. Nah, nanti ketika kita klik, maka otomatis ini akan bentuknya ini, halaman ini, yang awalnya bentuknya A4, akan berubah menjadi bentuk persegi. Nah, bentuk persegi. Kemudian bagaimana cara membuat Twibbonnya? Sama seperti yang saya contohkan, membuat LKPD ini ya, Bapak Ibu tinggal cari elemennya, kemudian cari gambar-gambarnya, aset-asetnya. Kemudian biasanya kalau Twibbon kan ada background yang dihapus atau yang kosongan. Ya, Bapak Ibu berarti harus menyiapkan tempat, menyiapkan bentuknya, misalkan bentuk lingkaran. Nah, di sini nanti bisa kita ubah foto kita. Nah, berarti ada lingkaran, Bapak Ibu tampilkan lingkaran yang kosongan atau transparan, seperti itu. Biasanya kalau transparan, background-nya ini, warnanya ini tidak usah kita berikan. Nah, tidak usah kita berikan, tidak usah kita beri warna supaya nanti background-nya transparan dan bisa kita pilih foto yang ingin kita tampilkan di Twibbon tersebut. Jadi bisa sekali ya Bapak Ibu untuk membuat Twibbon di Canva. Tinggal bagaimana cara kita menyesuaikan atau membuat desainnya saja. Dan kurang lebih caranya sama Bapak Ibu untuk mendesain yang lain. Itu caranya sama, menambahkan aset, mengunggah foto atau gambar dari luar, dari komputer kita, cara menambahkan tulisan dan lain sebagainya itu sama. Jadi ketika Bapak Ibu belajar menggunakan Canva,
belajar membuat LKPD, Bapak Ibu juga bisa membuat desain yang lain dengan cara yang sama. Hanya saja ukuran dari desainnya kita sesuaikan dengan bentuk yang ingin kita buat. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa klik tombol raise hand atau bisa tulis di kolom chat, kita akan respon satu persatu. Nah, mungkin yang tadi juga ketika Bu Raini sudah membuat presentasi tadi sudah disampaikan caranya. Kemudian mungkin di sini kendalanya adalah ketika Bu Raini membuat presentasinya 92 halaman. Mungkin ketika 92 halaman pastikan internetnya kuat gitu ya Pak Lendi ya, karena tadi saja mencoba mempublish atau mengunduh 6 halaman mungkin berapa menit gitu ya. Pastinya kalau 92 halaman juga cukup lama gitu ya, sehingga bisa jadi memungkinkan untuk macet dalam prosesnya gitu ya kalau internetnya tidak kuat. Nah, mungkin itu. Kalau langkah-langkahnya saya rasa sudah sama seperti yang disampaikan Pak Lendi tadi dalam proses unduh menjadi PDF ataupun yang lain caranya sama. Ya, silakan bisa dilanjutkan Pak Lendi untuk menjawab yang lain. Pertanyaan dari Pak Lukman. Saya mencoba mengunduh hasil, ternyata masih muncul seperti prabayar. Apakah ada cara lain untuk mengunduh? Baik, Bapak Ibu, mungkin ini seperti yang kita bahas di pertemuan kedua kemarin ya. Ketika mengunduh, ternyata itu muncul harus membayar. Jadi harus membayar untuk bisa menyimpan LKPD yang sudah kita buat. Kalau misalkan muncul seperti itu, Bapak Ibu, itu masalahnya adalah kita menggunakan aset yang berbayar ketika kita masih menggunakan akun Canva yang basic. Jadi cara mengatasinya, Bapak Ibu hapus aset atau elemen yang pro, elemen yang berbayar itu. Jadi kita pilih semua elemen yang kita gunakan elemen yang gratis. Nah, Bapak Ibu misalkan elemennya itu tidak ada yang diinginkan, misalkan yang diinginkan elemen A ternyata tidak ada yang gratis. Nah, Bapak Ibu bisa scroll lagi ke bawah karena Canva ini sudah menyediakan ratusan ribu aset secara gratis. Jadi Bapak Ibu bisa lebih sabar untuk memilih lagi aset-aset yang gratis seperti itu. Jadi kendalanya kalau misalkan tidak bisa mengunduh harus berbayar, jadi masalahnya adalah ada aset berbayar yang digunakan. Jadi harus dihapus terlebih dahulu. Seperti itu Pak Lukman. Kemudian dari Ibu Nurfani, saya masih kesulitan Pak Lendi untuk membuat cover LKPD saja belum bisa karena pengen saya praktekkan langsung. Untuk mengedit dan sebagainya saya paham, cuman pas mau mendesain tapi kok nggak bisa. Ini solusinya bagaimana? Baik Bapak Ibu, mungkin kalau masih pertama kita menggunakan Canva, masih awal-awal mungkin sedikit kesulitan. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti sudah terbiasa membuka Canva, mencoba membuat Canva, nanti insya Allah akan lebih luas lagi karena sudah menguasai tool-tools atau menu-menu yang ada di Canva. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sama seperti ketika kita dulu belajar Microsoft Word, mungkin awal-awal kita masih kebingungan bagaimana cara mengetik, bagaimana cara membuat halaman, bagaimana cara mengganti font, mengganti ukuran, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu lebih harus belajar lagi. Nggak apa-apa mungkin awal-awal desainnya mungkin masih belum seperti yang saya tampilkan, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat desain yang sederhana dulu, mungkin menambahkan aset dulu, bagaimana menambahkan tulisan bagaimana. Awal-awal kita kenalan dulu dengan beberapa tools atau alat menu-menu yang ada di Canva. Nah, kalau sudah terbiasa, nanti insya Allah untuk membuat desain yang lebih menarik lagi akan lebih mudah. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dari Ibu Sri Muryati,
cara memberi nama pada LKPD kita waktu menyimpan. Nah, ini mungkin mengganti nama ya, Bapak Ibu, mungkin mengganti nama. Untuk mengganti nama LKPD itu ada di bagian atas. Coba saya tampilkan. Di bagian ini, nah di bagian sampingnya bagikan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa edit. Misalkan saya ingin beri judul LKPD perbandingan misalkan. Bandingan. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita download, maka filenya tersimpannya adalah judulnya atau filenya itu LKPD perbandingan. Nah, sesuai dengan judul yang kita ketikkan di sini. Nah, di sini ya Bapak Ibu di samping menu bagikan. Nah, di sini bisa kita edit, kita klik saja, maka bisa kita ganti judul LKPD-nya. Seperti itu. Ya, ini silakan Bu Dwi kalau ingin bertanya kembali, silakan Bu Dwi bisa bertanya secara langsung kembali. Maaf ya Pak, yang mau nanya lagi. Boleh, silakan Ibu. Di SD itu biasanya ada kegiatan tengah semester bersama anak-anak. Nah, dari kita bisa buat foto-foto gitu ya, kegiatan mereka. Itu misalkan dari foto itu kita kasih teks-teks, itu dari kumpulan foto itu masuk ke PPT atau video ya Pak, agar hasil nanti bisa jalan gitu loh Pak. Maksudnya foto-fotonya itu bisa keluar satu-satu seperti presentasi itu. Apakah bentuknya video atau ini Pak? Presentasi ya Pak? Saya belum pernah mencoba, hanya membayangkan aja. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Bu Dwi Astuti. Mungkin maksudnya slideshow ya, mungkin ya. Silakan Pak Lendi, mungkin bisa direspon. Ya, baik Ibu. Mungkin yang dimaksud adalah video yang menampilkan foto-foto mungkin ya Ibu, foto yang seperti slideshow ya, seperti slideshow. Jadi foto pertama, kemudian foto kedua, foto ketiga, dan itu bentuknya adalah video. Bisa Ibu. Jadi Ibu masukkan saja, Ibu unggah fotonya ke dalam Canva. Nah, selanjutnya nanti ketika mendownload, nah Ibu pilih formatnya adalah MP4 atau video. Nah, saya tampilkan. Nanti Ibu bisa pilih ukurannya. Ukurannya itu bisa persegi atau misalkan ukuran seperti PPT. Nah, seperti presentasi. Ukuran dari kertasnya ini. Nah, bisa seperti, ntar saya pindah dulu. Nah, bisa seperti ini ya Ibu. Ibu pilih yang presentasi. Nah, di sini nanti kita masukkan foto yang pertama, kemudian kita beri tulisan, kemudian foto yang kedua kita beri tulisan, kemudian tambah lagi misalkan foto yang ketiga kita beri tulisan. Nah, ketika kita menyimpannya, ya kita simpan, kita unduh. Nah, di sini Ibu pilih formatnya adalah video atau MP4. Nah, video atau MP4. Nah, maka ketika kita unduh nanti maka filenya akan berupa video dan setiap slide-nya di sini ada keterangan adalah 5 detik. Nah, ini bisa kita edit. Misalkan foto pertama ke foto kedua saya ingin 10 detik. Nah, ini kita ubah berarti Bapak Ibu. Kita ubah waktunya menjadi 10 second, 10 detik. Nah, seperti ini. Maka nanti perpindahan dari foto pertama, foto kedua adalah 10 detik seperti itu Ibu. Jadi formatnya kita pilih format yang MP4 atau MP4 seperti itu. Baik, mungkin silakan Pak Lendi, mungkin dijawab satu atau dua lagi pertanyaan yang di kolom chat. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Ruri Swandari. Mohon tanya Pak Lendi, apakah Canva pada laptop dan pada Android sama aset maupun elemennya? Terima kasih. Iya Ibu,
Bapak Ibu sekalian untuk Canva ini, baik Bapak Ibu membuka menggunakan komputer, menggunakan laptop, menggunakan Android atau iPhone, semuanya asetnya maupun elemen-elemennya itu sama. Bahkan ketika Bapak Ibu masuk dengan akun yang sama, artinya ketika di laptop saya masuk menggunakan akun email saya, Lendi Hermawan, kemudian di HP saya masuk juga menggunakan akun Lendi Hermawan di HP, maka aset-asetnya atau file-file yang sudah kita edit itu muncul juga di HP. Bisa saya tampilkan. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika saya buka di HP, maka file LKPD tadi juga muncul di HP. Jadi juga muncul di HP. Kenapa? Karena saya masuknya di akun yang di HP saya, yang di HP sini itu adalah akun yang saya gunakan juga di laptop saya atau di komputer saya. Nah, ini ketika saya ubah atau saya cari, desain saya juga muncul di sini. Coba saya tampilkan ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Bisa kelihatan atau mungkin nggak kelihatan ya. Nah, kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu. Jadi sama saja asetnya maupun elemen-elemennya ketika kita buka di HP maupun di laptop. Seperti itu. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan yang ada di raise hand. Silakan Ibu Ida. Mungkin ini raise hand yang terakhir. Ibu Ida Fitri, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya masuknya tadi terlambat. Tadi ada acara sedikit. Saya ingin menanyakan masalah tadi kan kita dengan Canva tuh bisa bikin video ya Pak. Nah, misalnya kita bikin videonya tuh dari foto-foto yang kita masukkan misalnya beberapa foto. Nah, yang ingin saya ketahui itu bagaimana caranya, misalnya itu foto-fotonya sudah jadi, sudah kita pasang di sana, tapi saya ingin memasukkan suara saya. Bagaimana caranya Pak untuk input suaranya itu? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida. Mungkin sedikit itu ya istilahnya out of topic lah. Karena memang sesungguhnya Canva ini fungsinya banyak kalau kita telaah satu persatu gitu ya. Fungsinya sangat banyak. Jadi kita sudah pernah mengadakan pelatihan Canva ini beberapa kali gitu ya. Beberapa kali mulai dulu desain buku, kemudian desain pembuatan video dengan Canva, dan juga hari ini kita membuat LKS ya atau LKPD. Mungkin bisa dijawab Pak Lendi kalau memang memungkinkan. Ya, Pak Randi. Mungkin saya jawab singkat saja, Ibu. Saya share screen. Baik, untuk menambahkan audio, mungkin suara kita sudah merekam suara, mungkin suara presentasi atau lain sebagainya. Nah, ingin kita tambahkan, Ibu bisa ke unggahan, kemudian di sini audio. Nah, audio. Nah, di sini bisa kita pilih audionya, bisa kita rekam diri sendiri atau kita mengunggah dari komputer kita atau dari laptop kita, seperti itu. Rekam sendiri juga bisa, Bapak Ibu, kita klik rekam sendiri. Nah, seperti ini. Nanti kita bisa merekam suara kita langsung masuk ke Canva tanpa perlu mengunggahnya. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Ibu, cara memasukkan audio. Jadi bisa rekam sendiri di sini melalui Canva langsung, klik rekam diri sendiri, atau mungkin bisa mengunggah setelah sebelumnya sudah disiapkan audio yang ingin dimasukkan ke Canva. Oke, baik, terima kasih Pak Lendi. Saya rasa untuk malam ini kita cukupkan Bapak Ibu, ya, kita cukupkan untuk malam ini. Artinya silakan Bapak Ibu bisa praktek secara mandiri, kemudian apabila nanti Bapak Ibu mengalami kesulitan, nantinya kita akan membahas kesulitan tersebut di
grup WhatsApp ya. Silakan bisa Bapak Ibu screenshot dan bertanya. Nah, nanti mungkin besok semua dokumen ya, dokumen administrasi akan kami siapkan, baik sertifikat, kemudian undangan, kemudian daftar hadir dan juga laporan pengembangan diri serta video nanti akan kami jadikan satu halaman yang di dalamnya terintegrasi semua dokumen tersebut, sehingga Bapak Ibu nggak perlu khawatir tentang presensi. Nanti akan kami siapkan dan akan kami share paling lambat besok sore mungkin ya, besok sore karena masih akan diproses malam ini dan besok pagi. Kemudian untuk kontes nanti akan kami siapkan sebuah kontes yang kami sampaikan tadi atau lomba, yaitu membuat LKPD ya, desain LKPD sederhana dengan Canva. Nanti akan kami share juga mungkin besok pagi atau besok siang informasinya. Silakan Bapak Ibu bisa berkreasi, bisa menampilkan yang terbaik. Nanti akan kami berikan apresiasi dengan sedikit hadiah dari kami gitu ya, tentang untuk LKPD yang paling menarik gitu ya. Mungkin kami pilih 5 besar misalkan dan yang lainnya. Nah, sebelum kami tutup, mungkin sedikit informasi dari kami, yaitu mungkin Bapak Ibu bisa membukanya sendiri di kegiatan kami. Mungkin yang sudah sering mengikuti kegiatan kami bisa melihat secara informasinya di website kami guruinovatifindonesiaCom. Silakan nanti Bapak Ibu bisa cek kegiatan apa saja yang akan kami program di bulan Desember. Silakan jika Bapak Ibu berminat, ada beberapa program di sini. Kegiatan pertama yaitu untuk minggu depan kita akan webinar dulu, webinar gratis. Silakan Bapak Ibu bisa mendaftarnya, bisa ikut ya, klik daftar webinar gratis ini. Atau di pertengahan bulan juga ada webinar gratis kembali, yaitu tentang penelitian tindakan sekolah, bisa klik daftar di sini. Selain itu ada kegiatan kelas virtual, ada 3 jenis, yaitu pembelajaran interaktif dengan Nearpod. Pasti sesuatu yang baru untuk Bapak Ibu yang belum pernah, apa itu Nearpod dan bagaimana cara menjalankannya untuk pembelajaran online ini ya, sangat menarik. Kemudian di minggu kedua ada menulis studi kasus, jadi tidak hanya menulis tentang PTK, Bapak Ibu juga dapat menulis laporan penelitian studi kasus. Dan di minggu yang ketiga nanti akan membuat video pembelajaran dengan KineMaster, yang pastinya kami akan mengundang salah satu guru terbaik di sini, Duta Rumah Belajar Lampung, yang beberapa kali sudah menjuarai lomba video pembelajaran. Nah, silakan jika tertarik mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu juga ada kegiatan bimbingan eksklusif yang sifatnya kami bimbing personal dari awal hingga akhir ya, sampai tuntas. Kalau yang ini yaitu adalah membuat buku ber-ISBN, dan sudah banyak buku yang sudah dicetak oleh Bapak Ibu. Silakan jika berminat. Kemudian ada menulis laporan PTK, dan juga ada publikasi jurnal ilmiah di jurnal nasional yang nantinya juga jurnalnya sudah kami siapkan. Nah, itu adalah beberapa informasi dari kami. Apabila Bapak Ibu berminat bisa hubungi kami, baik saya ataupun Bapak Dr. Suwardi di grup. Silakan, kegiatan nanti akan kita mulai sekitar 10 hari lagi atau hampir 2 minggu lagi. Untuk minggu depan kita webinar gratis. Baik, terima kasih Pak Lendi atas kesempatannya malam ini, materinya malam ini, dan juga selama 3 hari ini terima kasih sudah sangat baik sekali dalam penyampaian, dalam memberikan materi kepada Bapak Ibu. Sudah disiapkan sedemikian rupa, ada 3 materi yang sudah disiapkan, tinggal Bapak Ibu nanti mendownload, kalau lupa dibuka kembali. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir hari ini, hadir juga kemarin, dan hadir di hari Sabtu. Terima kasih sudah semangat dalam berkarya. Saya lihat begitu banyak karya yang Bapak Ibu coba tampilkan di grup, sangat salut, dan saya sangat terapresiasi dengan karya dari Bapak Ibu. Tetap semangat, tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.